Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Melia Puji Lestari dengan NIM 081811833002 mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pemodelan Jumlah Kasus Kematian COVID-19 di Jawa Timur dengan pendekatan regresi negatif binomial berdasarkan estimator penalized blind. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pertama, yaitu virus corona 2019 atau COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernafasan. Coronavirus sendiri pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Untuk gejala-gejalanya sendiri yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Untuk gejala lain yang lebih jarang dialami oleh beberapa pasien yaitu rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Virus corona atau COVID-19 terus menyebar di Indonesia dan terus bergerak naik secara signifikan, terutama di Jawa Timur yang menunjukkan pergerakan secara eksponensial dari hari ke hari. Kemudian ada kematian atau mortalitas. Menurut PBB dan WHO, kematian atau mortalitas dapat diartikan sebagai peristiwa hilangnya semua kehidupan secara permanen yang bisa saja terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Kemudian, untuk setiap daerah memiliki jumlah kematian atau mortalitas yang berbeda tergantung pada keadaan dan berbagai faktor seperti usia, penyakit, dan sebagainya. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor terkait banyaknya kasus kematian COVID-19. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi banyaknya kasus kematian COVID-19 antara lain, yang pertama adalah lanjut usia atau lansia. Lanjut usia merupakan tahap kehidupan di mana tubuh mengalami penurunan fungsi dan adaptasi terhadap lingkungan. Lansia adalah seorang yang telah berusia lebih dari atau sama dengan 60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sejak COVID-19 di Indonesia, kematian lansia semakin meningkat. Bahkan saat ini, tercatat pada website Satuan Tugas Pelayanan COVID-19 di Indonesia, sebanyak 46% pasien meninggal di usia lebih dari 60 tahun, dan 36% pasien meninggal di usia 46 sampai 59 tahun. Kemudian faktor yang kedua adalah diabetes mellitus. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multietiologi yang ditandai dengan kadar gula yang tinggi, serta gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Diabetes mellitus sendiri terdiri dari 3 tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan diabetes mellitus tipe gestasional. Kemudian untuk faktor yang ketiga adalah hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah yang melebihi 140 mm hidrogenum dan 90 mm hidrogenum dengan pengukuran berulang saat seseorang dalam kondisi istirahat. Kemudian, ada tinjauan pustaka tentang regresi non-parametrik. Regresi non-parametrik merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon ketika bentuk kurva regresi antara variabel respon dan variabel prediktor tidak diketahui atau tidak ada informasi sebelumnya. Untuk hubungan dari variabel respon Y dan variabel prediktor X sendiri dapat dinyatakan dalam persamaan berikut yang tertera dalam slide saya. Dan persamaan selanjutnya adalah hubungan antara variabel respon Y
dan variabel multiprediktor. Kemudian ada overdispersi dan distribusi negatif binomial. Overdispersi atau disebut juga overdispersion merupakan kondisi di mana suatu model Poisson pada variabel respon memiliki variansi yang lebih besar daripada rataannya atau mean. Overdispersi sendiri disebabkan oleh adanya korelasi positif di antara variabel respon atau akibat dari variansi yang berlebih pada probabilitas variabel respon. Overdispersi sendiri menyebabkan standar error dari variabel dugaan menjadi underestimate atau variabel prediktor yang nyatanya tidak signifikan dapat menjadi signifikan sehingga akan mengakibatkan penarikan kesimpulan yang salah. Kemudian cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi overdispersi itu ada deviance sama Pearson chi-square. Selanjutnya adalah distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif adalah distribusi yang dapat didekati dengan barisan percobaan Bernoulli dan distribusi campuran Poisson gamma. Distribusi binomial negatif yang dibentuk dari Poisson gamma memiliki fungsi probabilitas yang tertera pada slide saya. Dengan mu adalah parameter lokasi yang bernilai lebih dari 0 dan alfa adalah parameter dispersi. Selanjutnya adalah regresi negatif binomial. Regresi negatif binomial merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi variabel respon berupa count data yang nilai variansinya lebih besar dari rataannya atau mean, atau disebut juga overdispersion. Regresi negatif binomial jauh lebih fleksibel apabila dibandingkan dengan regresi Poisson, karena regresi negatif binomial tak memiliki asumsi tertentu. Kemudian ada model aditif dan generalized additive model atau GAM. Model aditif memiliki variabel respon Y yang bergantung pada penjumlahan beberapa fungsi dari variabel prediktor X. Maka model aditifnya berbentuk seperti persamaan yang tertera pada PPT saya. Dengan epsilon I adalah error random yang diasumsikan independen dengan min 0 dan variansi sigma kuadrat, dan M adalah fungsi regresi yang tidak diketahui bentuknya. Untuk generalized additive model atau GAM merupakan pemodelan yang dapat mengestimasi model dengan menggantikan bentuk linear dari generalized linear models atau GLM dengan bentuk aditif yang menggunakan teknik smoothing tertentu. Untuk persamaannya sendiri adalah sebagai berikut, di mana fungsi G merupakan link function yang bentuk fungsinya berbeda-beda untuk setiap distribusi dari anggota bentuk eksponensial. Kemudian yang selanjutnya adalah estimator penalized spline. Regresi non-parametrik memiliki beberapa estimator, salah satunya yaitu estimator penalized spline dengan hasil smoothing yang lebih mulus dibandingkan estimator yang lain, dengan alasan adanya orde, titik knot, banyak titik knot, dan parameter penghalus. Kemudian pemilihan parameter penghalus atau lambda optimal. Parameter penghalus berfungsi sebagai pengontrol keseimbangan antara kecocokan terhadap data atau goodness of fit dan kemulusan kurva atau penalty. Jika lambda besar, maka estimasi fungsi yang diperoleh akan semakin mulus. Namun kemampuan untuk memetakan data tidak terlalu baik. Sebaliknya, jika lambda kecil, maka estimasi fungsi yang diperoleh akan semakin kasar. Maka dari itu, pemilihan lambda diharapkan nilainya optimal agar diperoleh estimasi fungsi yang mulus dan pemetaan data yang baik. Yang selanjutnya adalah deviance. Statistik uji deviance merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji kesesuaian model pada regresi binomial negatif. Untuk menguji kesesuaian model regresi binomial negatif dengan statistik uji deviance, hipotesis yang digunakan adalah H0 model telah sesuai, H1 model tidak sesuai. Statistik deviance untuk model regresi binomial negatif dengan parameter disperse atau alpha adalah sebagai berikut, seperti yang tertera dalam PPT saya.
Untuk kriteria uji yang digunakan adalah H0 ditolak jika dNP lebih dari chi-square kuadrat dengan derajat bebas n min p, alfa, dengan n adalah banyak observasi, dan p adalah banyak prediktor, dan alfa adalah tingkat signifikansi yang digunakan. Kemudian adalah algoritma local scoring. Algoritma local scoring digunakan untuk mendapatkan estimator fungsi regresi pada setiap model regresi non-parametrik aditif yang variabel responnya berasal dari keluarga eksponensial. Algoritma local scoring terdiri dari langkah scoring atau outer loop yang diiterasikan sampai nilai rata-rata deviance konvergen, dan langkah backfitting terboboti atau inner loop yang diiterasikan sampai nilai rata-rata residual sum of square atau RSS konvergen. Lalu ada root mean square error prediction atau RMSEP yang merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kebaikan hasil prediksi. RMSEP dapat digunakan untuk menentukan banyaknya vektor optimal yang masuk ke dalam model. Untuk rumusnya sendiri sudah saya cantumkan pada PPT. Kemudian ada Open Source Software R atau OSSR. Software R merupakan salah satu software yang sering digunakan untuk analisis statistika. Software ini bersifat open source yang dapat didownload secara gratis. Pada software R telah terdapat banyak package untuk melakukan berbagai metode dalam analisis statistika. Sebagai contoh yaitu fungsi sort untuk mengurutkan data, fungsi sum untuk menjumlahkan seluruh nilai data, atau ada juga fungsi plot, perintah untuk memplot data yang tersimpan dalam suatu variabel. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.